السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih membahas tentang adab berpakaian dan berhias. Kita sudah membahas 3 adab. Yang pertama, wajib menutup aurat. Kalau berpakaian wajib menutup aurat. Yang kedua, jangan berpakaian yang meniru-niru gaya lawan jenis. Terlaknat perempuan berpakaian seperti laki-laki, dan terlaknat laki-laki yang berpakaian seperti perempuan. Dan terakhir yang kita bahas, adab yang ketiga, yaitu kalau berpakaian, tampakkan nikmat Allah di atas pakaian kita. Artinya tampakkan kemuliaan dalam pakaian kalau kita diberikan nikmat harta. Artinya orang Islam disuruh tampil dengan elegan. Elegan itu menarik, rapi. Jadi jangan berpakaian compang-camping kalau seandainya kita punya rezeki. Itu bahagian daripada menampakkan nikmat. Jadi jangan mengira pakaian robek-robek menjadi tanda merendahkan diri atau tanda tawadhu'. Tidak di situ duduk tawadhu'. Tawadhu' itu duduknya di dalam hati, bukan dengan menampakkan pakaian yang terlalu hina sehingga orang kafir mengira kita ini kaum rendahan. Dulu Rasulullah punya pakaian-pakaian kebesaran. Ketika menemui orang-orang kafir, ketika pergi Jumat, itu ada pakaian-pakaian kebesaran, dan beliau sederhana tapi pakaiannya pakaian yang mulia. Makanya yang lebih bodoh hari ini, ada pakaian mahal tapi robek-robek. Itu terbodoh. Ngut dia ada ngut. Very very stupid. Bangai tak tahan. Celana robek harga jutaan. Tapi kok bisa lulus SMA-nya nah Hiruki. Ini jemaah belaka Allah. Jadi jangan memfitnah orang-orang yang diberi ilmu. Misalnya datang ke ustaz pakai baju bagus-bagus. Ada orang alim, ulama pakai pakaian yang bagus. Lalu kita mengatakan, kau korupsi, dengku korupsi, ustaz korupsi. Tidak, memang disuruh dalam agama. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang akan menghinakan agama. Memang begitu. Dengan syarat bukan diiringi dengan kesombongan.
Jadi memang kita nampakkan kemuliaan Islam, izzahnya Islam tampakkan. Makanya Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat ketika sahabat memakai pakaian terlalu sederhana, saubun dunan, pakaian murah sekali. Rasulullah bertanya, alaka mal, engkau punya harta? Qala na'am. Ya, kata sahabat ini. Qal min ayil mal, dari mana engkau dapatkan harta itu? Qal qad atani Allah minal ibil wal ghanam wal khayl wal raqiq. Aku punya rezeki dari memelihara unta, kuda, keledai dan raqiq. Raqiq itu unta-unta kecil, kuda-kuda kecil. Kata Rasulullah, fa iza ataka Allah malan falyuri atharu ni'matihi 'alaik wa karamatihi. Kalau memang engkau punya harta, tampakkan nikmat Allah itu di dalam kemuliaan pakaianmu. Ini hadis ini riwayat Abu Dawud dengan derajat yang sahih, riwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Rasulullah melarang berpenampilan tidak sesuai dengan harta, kecuali kita miskin. Kalau kita memang diberi sedikit harta, maka tidak perlu bergaya menjadi orang kaya. Jadi saya teringat ada satu istilah dulu, tapi itu hanya candaan anak-anak yang kuliah PDPK. Itu disingkat dengan perempuan desa penampilan kota. Jadi pakaian waktu kuliah, Masya Allah, pakaian sekretaris Pak, mahalnya minta ampun. Pulang dalam kandang ayam tinggal. Ibunya pun tak mampu untuk menyekolahkannya. Tapi begitu kuliah, bicaranya keke. Itu tidak pakai lagi loan kaki. Ke mau kemana ke? Ke udah makan ke? Aku belum. Ke udah. Itu dia tinggal langgar pohon mana? Pakaian sekretaris, itu juga bermasalah. Jadi kalau seandainya ini, janganlah terlalu menampakkan sesuatu yang tidak kita miliki. Baik, kita lanjut. Itu sekadar pengingat ulang, begitu cara berpakaian dalam Islam. Ada berikutnya, tahrim jarri thawbi khuyala. Haram hukumnya, haram berpakaian dengan menjulurkan di bawah mata kaki, tapi dengan syarat khuyala. Khailun, itu sombong. Jangan langsung dibuat dalam kitab-kitab, dan jumhur ulama semua mengaitkan dengan kesombongan. Bahasa yang sering kita dengar hari ini adalah isbal. Jadi terdengar isbal, kita disuruh dilarang isbal. Isbal itu menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Jujur bahwa di dalam dunia keilmuan Islam, sebahagian kecil ulama, terutama dari belahan negara tertentu termasuk Arab Saudi, mengatakan haram mutlaqan. Pokoknya atas nama isbal, mau sombong mau tidak, mutlak haram. Itu pendapat itu juga ada. Tetapi kalau kita luaskan bacaan, tidak terkotak hanya pada yang kita inginkan saja. Kita keluar dari fanatisme, kita akan menemukan ternyata jumhur ulama, banyak ulama lain yang mengatakan tidak disebut isbal kalau pakaian itu turun di bawah mata kaki, tidak disertai dengan sikap sombong. Termasuk Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Sahih Bukhari. Mereka pun mengatakan kalau tidak dibarengi dengan sifat sombong, maka pakaian di bawah mata kaki tidak disebut dan tidak termasuk isbal. Kenapa ada hubungan dengan sombong? Silakan baca
Ternyata jumhur ulama mengatakan kaitannya dulu di masa hidupnya Nabi, orang-orang jahiliyah terbiasa menampakkan prestisenya, dia tampakkan jati dirinya melalui pakaian. Jadi rupanya di kalangan kaum jahiliyah, kalau pakaian memakai jubah besar menyeret-nyeret ke atas tanah, itu tanda orang itu berarti orang punya jabatan bangsawan. Jadi kalau sudah lihat tipe orang jalan begitu, itu berarti dia ingin nampakkan saya siapa di tengah masyarakat. Ada sifat kesombongan yang dia bawa. Disitulah muncul hadis-hadis Nabi tentang larangan isbal. Memang hadis-hadis juga menyebutkan, ada beberapa hadis tidak mengaitkannya dengan kalimat sombong. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Barang siapa yang menurunkan kainnya di bawah kedua mata kakinya, maka dia termasuk penduduk neraka. Hadis sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Bainama rajulun yajurru izarahu iza khusifa bihi fahuwa yatajalladu fil ard ila yaumil qiyamah." Kata Rasulullah, seandainya atau jikalau ada seorang yang menurunkan kain di bawah mata kakinya, jadi rendah di bawah mata kakinya, maka dia telah menampakkan kesombongannya di muka bumi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, juga riwayat Bukhari Muslim, ada 3 orang, salasatun la yanduruhumullah yaumal qiyamati wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat Allah dengan pandangan kasih sayang, tidak diajak bicara, dimurkai Allah, bahkan dipersiapkan azab yang pedih di hari kiamat. Siapa saja? Pertama, al-musbil, orang yang melakukan isbal. Ini enggak disebutkan di situ sombong. Kemudian al-mannan, yaitu orang yang suka menyebut-nyebut amal baiknya, mengungkit-ungkit amal baiknya. Sudah wakaf di masjid tetapi ingin selalu dikenang, update status setiap minggu, bahawa dia punya sesuatu yang telah dia berikan di masjid. Kemudian al-munfiq sil'atahu bil halfil kazib, orang ketiga yang akan dimurkai Allah di hari kiamat, yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini kepada para pedagang, hati-hati mengatakan nyo betul, nyo kawin sang, kata dia. Ini betul, ni kawin satu, padahal kawin kot. Ini kawin satu, jaminan barang asli barang. Saya jual mahal, saya ambil di Medan, itu sumpah saya cuma ambil 100.000 di Medan, saya jual ke bapak 120.000, saya cuma ambil 20.000, padahal dia beli di Medan 20.000. Dia memakai kalimat demi Allah, cong maklum, maklum pocong, begitu-begitu dia mengatakan. Dia bersumpah untuk melariskan dagangannya, padahal dia berbohong. Hari kiamat tunggu azab yang pedih. Memang nampak laku, bisnisnya hebat, tetapi Masya Allah dia dinanti oleh azab. Di situ disebutkan salah satunya adalah musbil, tidak disebutkan sombong. Hadis-hadis itu ada tentang besarnya dosa orang yang melakukan isbal. Namun tidak layak kita mengambil hukum hanya dengan melihat setengah dari dalil. Karena hari ini salah satu penyakitnya orang yang punya sifat fanatik, hanya menampakkan dalil yang cocok dengan prinsipnya saja, menutup dalil yang tidak cocok dengannya. Ini termasuk salah satu dosa besar. Termasuk salah satu dosa besar.
Jadi kadang-kadang termasuk berbohong di atas hadis Nabi, tidak diungkit hadis yang tidak cocok dengan prinsip. Jadi prinsip duluan yang dia bawa, ilmu berikutnya. Itu tidak boleh. Dalam dunia fiqih berdalil wajib, namun jujur ungkapkan semua dalil menurut mazhab fulan, menurut ini, pendapatnya ini, dalilnya ini. Jadi jangan hanya mengatakan yang kita ingin lakukan saja. Ada hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis tersebut di antaranya menyangkut pautkan dengan kalimat sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru Allah yaum al-qiyamah ila man jarra izarahu batara. Kata Rasulullah, Allah tidak akan melihat orang-orang atau tidak melihat dengan pandangan kasih sayang. Dia murka kepada orang-orang yang menjulurkan kain di bawah mata kakinya batara, dalam keadaan batar. Batar itu menyombongkan diri. Ada pengumuman? Ada pengumuman? Oh, ya. Baik. Ibu-ibu, mudah-mudahan bisa terdengar. Berikutnya ada juga hadis yang lain. Rasulullah menyebutkan hadis riwayat dari Bukhari juga, dari Ibnu Umar. Kata Rasulullah, la yanzurullah ila man jarra saubahu khuyyala. Allah tidak akan lihat dengan pandangan kasih sayang orang-orang yang menjulurkan kain di bawah mata kakinya dalam keadaan khuyyala, sombong. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan man jarra saubahu khuyyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakrin, ya Rasulullah, inna ahada syaqqi izari as-sarhi. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang menurunkan kain di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Lalu Abu Bakar bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, pakaianku longgar, jadi aku susah mempertahankannya untuk dinaikkan ke atas. Jadi Abu Bakar punya pakaian yang susah untuk dipertahankan di atas mata kaki. Tapi beliau menyebutkan illa an ata'ahad zalika minhu. Walaupun begitu ya Rasulullah, aku berusaha untuk selalu menjaganya. Maksudnya dia tarik lagi ke atas, jatuh lagi, turun lagi ke bawah. Jadi dia tidak berniat. Dia tidak berniat untuk sengaja, tapi memang turun karena longgarnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, lasta mimman yada'ahu khuyyala. Wahai Abu Bakar, kalau engkau tidak sengaja dan engkau tidak berniat, maka engkau tidak termasuk yang disebut dengan orang-orang yang sombong. Juga hadis dari Bukhari. Kemudian ada hadis lagi, Rasulullah menyebutkan bainama rajulun yamshi fi hillatin summa tu'jibuhu nafsah. Ada orang yang berjalan dengan pakaiannya dan dia bangga dengan dirinya. Jadi waktu jalan dengan pakaiannya, dia membanggakan pakaian itu dengan kebesaran dirinya. Murajjal jummatahu, dan dia menata rambut ke belakang sebagai tanda kesombongannya. Iz khusifallahu bihi fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan rendahkan dia, Allah tenggelamkan dia di hari kiamat nanti. Nah, ini juga hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Jemaah belaka Allah, lihat, ada hadis yang tidak menyebutkan sombong, ada beberapa hadis juga kuat menyebutkan sombong, baru disebut isbal. Maka dalam keadaan begini, bagaimana keputusan para ulama? Maka dibutuhkan jalan keluar, menggabungkan hadis, bukan membuang hadis. Lalu diambillah sebuah kesimpulan. Bagi kita yang belajar usul fiqh, kaidah fikih, pasti faham. Jadi ada satu kaidah fikih yang berbunyi iza warada dalilani mawdu'un wahid. Kalau ada dua dalil tapi satu maksudnya, sama-sama bicara masalah isbal tadi, al-awwal minhuma mutlaq wasani muqayyad. Jadi kalau ada dalil yang mutlak itu enggak ada ikatan.
Jadi isbal itu haram, pokoknya isbal haram. Namun ada dalil yang muqayyad, diikatnya dengan sombong baru isbal. Kalau tidak sombong tidak isbal. Bertemu antara mutlak dan muqayyad. Bertemu antara mutlak dan muqayyad. Mana yang diambil? Fala budda min ja'lil mutlaq 'ala al-muqayyad. Maka yang diambil adalah yang muqayyad di atas yang mutlak. Jadi yang menjadi kesimpulan yang mana? Kalau sombong baru disebut isbal. Kalau tidak sombong maka tidak mengapa. Makanya kita hari ini yang pakai kain sarung kan kadang-kadang rut geram yuk ya. Jatuh sedikit-sedikit jatuh. Apakah kita sombong? Tidak. Kain sarungnya sudah 5 tahun. Bumbung roh. Kita yang pakai celana panjang kerja, apakah itu sombong? Memang itu bahagian daripada kebiasaan kita. Sedikit pun tidak ada dalam hati di bawah mata kaki sombong. Itu tidak disebut dengan isbal. Ini yang diambil keputusan oleh jumhur ulama. Maka oleh karena itu, kalau seandainya tidak menemukan dalil dari Al-Quran dan hadis, selama tidak keluar dari jalur Al-Quran dan hadis, waktu Mu'az bin Jabal dikirimkan ke Yaman, Rasulullah berkata kepada Mu'az, ini dikirim ke Yaman, kan dulu yang dikirim ke Yaman, Yaman itu kan dulu Nasrani, itu pasukan Abrahah dulu, kan dari Yaman, itu asal usulnya Nasrani. Kalau baca surat Al-Buruj, itu kejadian Ashabul Ukhdud, itu kan di Yaman, yang dicampak ke dalam api gara-gara tidak mau mengakui raja sebagai Tuhan. Kemudian muncullah agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa. Lalu Abrahah, raja pada waktu itu, cemburu karena semua orang menuju ke Kaabah, sehingga Kaabah maju, ekonomi bagus, ya. Minyak goreng murah, itu Pak. Pokoknya serba mangat, mandu mangat utanya Pak. Karena Kaabah diberkahi, Pak. Ya. Kaabah diberkahi. Dia negara-negara yang diberkahi itu Allah akan tenangkan, senangkan, amankan. Dulu Nasrani. Siapa yang mengislamkan Yaman itu? Yang dikirim pertama adalah Khalid bin Walid. Ternyata tidak terlalu berhasil, Pak. Khalid kan agak keras orangnya. Dikirimkan fase kedua Ali bin Abi Talib. Di tangan Ali lah orang-orang Yaman masuk Islam beramai-ramai. Di tangan Ali bin Abi Talib. Mereka senang kepada Ali, dakwahnya Ali. Kemudian Ali turun, pulang ke Madinah, dikirimlah Mu'az bin Jabal. Apa kata Nabi ketika dikirim Mu'az bin Jabal? Kata Rasulullah, ya Mu'az, iza arada alaika al-qada', kalau nanti di Yaman engkau ditanya satu permasalahan oleh penduduk Yaman yang baru-baru masuk Islam ni, fabima taqdi, dengan apa engkau akan bahas, engkau akan jawab hukum itu? Mu'az menjawab, aqdi bi kitabillah, akan ku jawab dengan Al-Quran. Fa in lam tajid fi kitabillah, kalau engkau tidak dapatkan dalam Al-Quran, dengan apa lagi engkau akan putuskan hukum? Kata Mu'az, aqdi bi sunnati rasulih, akan ku jawab dengan sunnah nabinya, semua ajaran Nabi ku jawab. Fa in lam tajid, kalau engkau enggak dapat juga dalam hadis, engkau tidak pernah dengar dariku tentang satu masalah, ditanya masalah baru kepadamu, fa bima taqdi, dengan apa engkau jawab? Di situ Mu'az menjawab, aqdi bi ra'yi, ku jawab dengan kepalaku, wala alwi, tapi aku berusaha untuk tidak jatuh dalam kesesatan, tetap jalurnya antara Al-Quran dan hadis. Dari dulu Pak itu sudah ada. Kenapa hari ini tiba-tiba kita seakan-akan begitu jumudnya, seakan-akan enggak boleh sedikit pun muncul hal-hal padahal tidak keluar dari jalur agama. Ini perlu wawasan perlu dipanjangkan. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tentang adab berpakaian. Jangan panjangkan di bawah mata kaki kalau diiringi dengan kesombongan. Baik, saya berhenti dulu. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada baru kita sambung satu lagi. Baik, terima kasih banyak atas semua yang bertanya. Yang pertama tadi ada orang yang
ketika meniru-niru gaya lawan jenisnya, dan ketika ditanya dia mengatakan memang kodrat saya begitu. Dia ini telah berdosa sekaligus telah membuat seakan-akan Allah telah menzaliminya. Ya. Jadi ini kalau di masa Umar, seorang pencuri ditangkap. Ketika ditanya oleh Umar, kenapa engkau mencuri? Jawabannya, memang sudah takdirku menjadi pencuri. Kata Umar, potong tangan kemudian cambuk. Padahal potong tangan saja sebenarnya, disuruh cambuk di atas penghinaannya terhadap Allah. Sama dengan model bencong-bencong model begini, Pak. Ya. Itu bencong-bencong yang mengatakan kami terperangkap di badan yang salah. Itu model-model bencong, kami ini laki-laki tapi terperangkap di badan yang salah, atau kebalikannya mereka mengatakan. Itu semua pelaku dosa dan tidak bisa diterima alasannya, tetap haram. Satu-satunya makhluk Allah yang dimaafkan Allah adalah yang lahir dalam keadaan khunsa, baik khunsa muskil maupun mustadrib, yang punya dua kelamin atau berganti-ganti. Itu memang diizinkan sampai operasi kelamin untuk memperjelas jati diri. Seluruh fatwa ulama membolehkan memperjelas jati diri. Tapi yang model pakai baju perempuan karena merasa sebenarnya dia perempuan namun terperangkap di tubuh laki-laki, itu hanya alasan saja. Maka Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, saya singkatkan saja, orang yang dalam keadaan begitu dia harus memaksa dirinya untuk menjadi laki-laki. Jadi mulai lemah gemulai, maka harus dipaksa dirinya menjadi laki-laki. Ya. Kalau dia tidak memaksa tapi ikut terjerumus ke dalam perasaannya, maka dia tetap dihitung dosa. Walaupun dia sendiri merasa diri tidak mampu menolak kenyataan itu, tapi dia tetap dihitung dosa. Ini akibat terjerumus dan tidak mau keluar. Makanya kita orang tua hati-hati kalau anak-anak sudah mulai agak tampil-tampil kemayu-kemayu, main klek, main karet, main masak-masakan, itu ganti. Suruh main aspal, yulup lam keruang pak, kemudian suruh mandi dengan kerbau, kemudian main bola pak, dan tarik urut main bola. Buat dia jadi laki-laki. Lalu berdoalah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah, semoga anak kita tidak menjadi fitnah bagi kita. Jadi itu tetap dosa. Kemudian pertanyaan kedua, oh ya, pakaian ibu-ibu yang terlalu jatuh ke bawah, menyeret-nyeret tanah, menyeret-nyeret lantai, makruh. Perempuan betul menutup aurat, tapi pakaian yang dikhawatirkan membawa najis, tidak dikhawatirkan kalau terseret-seret, dikhawatirkan kena tai, ya, tai burung, tai cicak, mungkin tai dia sendiri pun kena mungkin. Itu makruh berpakaiannya, tapi menjadi haram pakaian itu, arti haram bernajis ketika sudah kena. Maka tidak boleh mengawali untuk berjumpa dengan yang haram. Jadi prinsip sadduz zari'ah itu muncul. Ini sudah tahu kena najis, maka jalan menuju najis itu semua harus dihindarkan. Tak boleh pakai ibu-ibu pakai baju terlalu jauh ke bawah, tidak dibolehkan. Begitu. Kemudian pertanyaan ketiga, benar indikasi daripada isbal itu sebenarnya bukan isbalnya tapi sombongnya. Memang itu intinya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk sombong. Maka Allah menyebut dalam beberapa hadis, di antaranya kata Allah, al-izzu izaruhu. Kata Rasulullah, itu kemuliaan, izzah itu pakaian Allah, wal kibriya ridauhu, sombong itu rida Allah. Jadi tidak boleh ada. Jadi hari ini kalau ada orang yang berpakaian tapi sifat sombongnya terbawa, walaupun tidak isbal, itu dosa juga. Namun tidak masuk dalam bahasa isbal. Nanti bahasanya minggu depan, Pak. Minggu depan bahasa itu baru kita keluarkan. Apa istilah untuk orang yang sombong tapi tidak isbal? Tidak malam ini, biar Bapak datang lagi minggu yang akan datang. Begitu. Baik. Saya rasa karena
Terakhir tadi apa? Pakaian pengantin walaupun tidak diniatkan, tapi kalau memang itu menjadi pakaian kesombongan, tetap sombong. Ya. Al-haqiqah la tughayyirun niyah. Hakikat walaupun tidak niat sombong, tapi kalau itu pakaian sombong seperti baju penan bajai pak yang muruk-uruk ulikut itu, ya, yang dipegang oleh sama semua orang di belakang kan, sloyer itu pak, itu pakaian kemewahan, pakaian yang tidak biasa. Itu walaupun nggak ada niat tetap disebut sombong. Sama seperti orang mengatakan saya nggak niat berzina, tetap berzina namanya, ya, tetap berzina namanya. Lu hanani sembung, tetap membung. Kalau ciri-cirinya memang nampak dari kenyataannya, ya begitu. InsyaAllah kita perjelas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.